Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi dari Aceh Timur, alumni Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi. Hari ini saya akan membagikan materi-materi dasar tentang anti korupsi pada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, siap, dan akan mampu menyerap apa yang akan saya sampaikan ini. Yaitu penyuluhan anti korupsi dengan harapan terbangunnya sikap anti korupsi. Jadi tujuannya yaitu supaya Bapak Ibu nanti dapat memahami dan mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang jujur, adil, peduli, dan berani, serta mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya. Nah, jadi harapannya nanti kita semua paham, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai integritas sehingga kita ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kita. Baik, apa itu korupsi? Korupsi secara harfiah adalah buruk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak bisa digunakan, dan menyebabkan dampak tidak baik terhadap di sekitarnya. Jadi secara undang-undang itu korupsi dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Jadi sesuatu tindakan ini yang dilakukan dengan sengaja, tentunya untuk kepentingan diri sendiri ataupun golongan, pada akhirnya akan merugikan keuangan negara. Itulah korupsi. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak, baik untuk pribadi maupun golongan. Oke. Kemudian ada beberapa teori yang menyatakan bahwa korupsi ini dapat terjadi karena ada suatu kebutuhan atau needs. Jadi karena kebutuhan tertentu, mungkin besar pasak daripada tiang, ini sehingga dapat terjadilah korupsi. Atau ada kesempatan, mungkin dalam menjabat atau dalam melakukan suatu pekerjaan yang terkait dengan pengadaan misalkan, ataupun tender, itu ada kesempatan-kesempatan yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Ada keserakahan, ini yang parah ini. Jadi serakah, orang yang serakah maunya lebih, tidak ada pernah puas. Nah, jadi orang-orang yang tidak pernah merasa puas ini akan lebih dominan terjadinya korupsi, serakah, dan pengungkapan. Jadi ini teori menurut Gun teori. Kemudian penyebab tipikal juga ada 3, bisa dipaksa, terpaksa, atau memaksa. Jadi yang dipaksa ini contohnya misalkan pengusaha atau masyarakat yang berhubungan dan punya kepentingan khusus dengan pemerintah, kemudian pihak pejabat tadi mewajibkan untuk memberikan sesuatu, ini dipaksa. Kalau dalam delik korupsi ini termasuk dalam pemerasan. Kemudian memaksa adalah orang yang melakukan. Nah, dalam hal ini bisa jadi pejabat negara atau pegawai negeri atau pekerja yang bekerja di instansi pemerintah maupun BUMN. Kemudian terpaksa harus memberikan. Jadi 3 penyebab dasar dapat terjadinya ini tindak pidana korupsi. Nah, ini delik tindak pidana korupsi.
ada 30 delik tindak pidana korupsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ini ke-30 delik tadi dirangkum, dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Jadi menjadi tinggallah 7 delik. Yaitu yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Nah, ini yang seperti kita bilang tadi, karena punya kekuasaan, punya wewenang, sehingga dia melakukan nepotisme misalkan. Jadi mumpung jadi kepala daerah, mumpung jadi kepala dinas, ya udah masukkan ponakan, adik ipar dan segala macam. Kemudian suap menyuap, ini yang saya sampaikan tadi. Suap menyuap ini terjadi ketika ada perjanjian antara si pemberi dengan si penerima. Nah, jadi dalam hal ini sifatnya aktif. Jadi si penerima dengan si pemberi ini ada suatu perjanjian sebelum kegiatan itu terjadi. Kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Nah, ini penggelapan dalam jabatan juga kesempatan sedang dalam jabatan sehingga menggelapkan uang, menggelapkan sertifikat misalnya, ataupun menghilangkan dokumen-dokumen. Nah, ini disebut dengan penggelapan dalam jabatan. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian pemerasan. Nah, pemerasan ini seperti kita ceritakan tadi, seseorang yang memanfaatkan jabatannya guna mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal merugikan orang lain juga merugikan negara. Nah, kemudian perbuatan curang. Di sini ada istilah olah-mengolah, geser-menggeser mungkin. Nah, jadi curang. Jadi ketika seseorang tidak punya rasa jujur, tidak punya sudah kejujuran sudah tiada, maka perbuatan curang ini akan dominan terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga pernah melakukan kecurangan. Namun yang lalu biarlah berlalu. Mulai hari ini, mari kita menyempurnakan diri dengan tidak melakukan lagi kecurangan-kecurangan. Karena dampaknya akan sangat besar. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini banyak terjadi pada level menengah ke atas. Artinya yang mengadakannya biasanya lebih pada perusahaan-perusahaan, perusahaan pengadaan jasa, pengadaan barang, perbaikan. Ini dalam proses penglelangan, ini kadang-kadang di situ terjadi benturan. Katakan misalnya seorang kepala daerah atau katakan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dia menduduki kursi DPR ini melalui kerja keras dari tim sesnya. Maka setelah beliau menduduki, ini ada kepentingan di situ. Tentunya beliau akan memprioritaskan tim sesnya ketimbang masyarakat yang lain. Ini adalah benturan kepentingan. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi ini kalau bisa kita katakan adalah dasar terjadinya korupsi, di mana pekerja atau pejabat melakukan tugasnya tanpa memungut apa-apa, tanpa melakukan kegiatan yang salah, namun masyarakat atau pengusaha memberi dalam bentuk hadiah, memberi dalam bentuk uang atau hadiah. Ini bagian dari gratifikasi. Karena gratifikasi itu sendiri ada dua macam, ada gratifikasi legal dan ilegal. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak, tentu dengan berbagai ketentuan. Dan itu akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Baik. Kemudian ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang telah dilakukan dan dicanangkan oleh pemerintah. Yaitu yang pertama, melalui penindakan. Jadi strategi pertama yaitu penindakan. Dengan tujuan apa? Untuk menakutkan si koruptor. Jadi dengan adanya tindakan, penangkapan, penyidikan, penangkapan, penindakan sampai ke vonis hukum, bisa setahun, bisa 5 tahun, seumur hidup, bahkan mungkin terancam hukuman mati. Diharapkan koruptor ini akan takut dan memberi efek jera bagi masyarakat yang lain yang memang berpotensi jadi koruptor. Nah, jadi, namun kenyataannya
sampai hari ini belum ada efek jerah. Terlihat bahwa koruptor belum begitu takut karena dia merasa baik-baik saja. Mungkin setelah divonis, ditangkap, dipenjara, diberitakan di TV bahwa mereka dapat fasilitas yang lebih. Nah, ini suatu kelemahan dari strategi penindakan ini. Kemudian yang kedua, menggunakan strategi perbaikan sistem. Nah, ini sedikit lebih kurang arogan, jadi terlihat sedikit lebih lemas, lebih tidak terlalu keras dibandingkan dengan penindakan tadi, di mana melalui perbaikan sistem ini diharapkan dapat menutup kesempatan bagi koruptor untuk melakukan korupsi. Nah, misalkan dengan cara melakukan penerimaan pegawai secara bersih dan adil, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, strategi edukasi dan kampanye. Nah, ini yang marak-maraknya sekarang lagi disosialisasikan ke masyarakat. Baik melalui ACLC, mereka membentuk kader-kader atau agen-agen penyuluh anti korupsi, maupun dengan mensosialisasi melalui media film. Ada banyak sekarang dibuat film-film pendek tentang integritas, ada semacam game. Jadi game banyak sekarang dibuat oleh tim pembuat game itu membuat game-game yang mengandung nilai-nilai integritas. Kemudian baliho-baliho, poster, semua itu merupakan sosialisasi atau informasi-informasi yang disampaikan ke seluruh masyarakat dengan harapan suatu saat nanti pada waktunya akan lahir generasi yang berintegritas sehingga negara kita dapat terbebas dari korupsi. Kemudian ada biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi ini ada dua, yaitu eksplisit korupsi dan implisit. Eksplisit ini semua biaya yang dikeluarkan itu atau semua biaya yang menjadi beban selama proses mulai dari pencegahan korupsi, promosi korupsi, reaksi akibat korupsi, misalnya gara-gara korupsi sehingga butuh biaya untuk penyidikan, penindakan, pemeriksaan sampai ke persidangan. Dan yang terakhir, biaya akibat korupsi. Jadi biaya akibat korupsi ini merupakan kerugian negara. Jadi misalkan dana 2 miliar, dikorupsi 1 miliar, tentunya negara dirugikan 1 miliar. Kemudian yang kedua yaitu biaya implisit. Biaya implisit ini, biaya inilah yang dimaksud akan dicoba berlakukan ke koruptor. Dalam hukum koruptor, biaya implisit yaitu biaya-biaya yang diakibatkan secara tidak langsung, baik ke masyarakat, ke keluarga, maupun untuk negara. Jadi kadang-kadang akibat dari tindakan korupsi ini, kita tidak sadari ada anak putus sekolah, ada anak yang kehilangan orang tuanya. Ini dampaknya sangat besar sekali. Nah, inilah biaya sosial korupsi. Kalau biaya sosial korupsi diperhitungkan, maka jumlahnya akan besar. Dan saya yakin koruptor ini jelas jalan untuk pemiskinan koruptor. Kemudian ada nilai-nilai anti korupsi ini yang perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat Indonesia agar kita semua berintegritas. Integritas di mana perlakuan dan perkataannya itu sama. Jadi ada nilai sikap, inti, dan etos kerja. Jadi nilai sikap ada 3 karena semua nilai integritas ada 9. Jadi 3 nilai dibuat di sikap, inti, dan etos kerja. Ada adil, berani, dan peduli. Adil, bertindak adil, tidak membeda-bedakan, tidak berbuat semena-mena. Jadi kita berlaku adil terhadap staf jika posisinya sebagai atasan. Kemudian berlaku adil dengan teman-teman dan rekan kerja jika posisi kita sebagai pekerja atau staf.
Juga kita harus berlaku adil pada semua elemen masyarakat, apalagi kita yang bertugas di pelayanan. Kalau kita Bapak Ibu bekerja atau bertugas di pelayanan kesehatan, maka sikap kita untuk selalu tidak membedakan antara pasien A dengan pasien B. Tidak membedakan dalam memberikan pelayanan, tidak membedakan antara orang kaya dan miskin, orang punya jabatan dengan petani. Nah, ini kita harus bersikap adil. Kemudian berani dalam melawan tindak pidana korupsi. Contoh, jika ada terjadi pelanggaran dalam suatu instansi atau di lingkungan pemerintahan, maka kita punya berkewajiban melaporkan, atau sebelum melaporkan kita harus berani menegur. Kita harus menegur dan mengingatkan bahwa kegiatan tersebut telah menyalahi. Jadi keberanian sangat dibutuhkan. Toh jika orang tersebut 1, 2, 3 tidak mau peduli, maka kita harus berani melaporkan ke pihak yang berwenang. Sekarang sarananya banyak. Ada aplikasi Jaga yang kita bisa laporkan tindak pidana korupsi tanpa sepengetahuan orang-orang, kita bisa share. Tentu dengan ketentuan yang pasti adanya. Jangan pula kita mengada-ngada. Kemudian selanjutnya peduli terhadap lingkungan. Jadi ini sifat yang seperti sifat-sifat kepedulian sekarang ini di era sekarang sedikit agak pudar. Nah, ini perlu kita pupuk kembali. Kemudian yang kedua, nilai integritas inti. Seyogyanya manusia ini punya sifat jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ya kan? Jadi semua manusia dilahirkan dengan kejujuran sebenarnya. Hanya pengaruh lingkungan yang merubah seseorang. Jadi mari kembali kita membina kejujuran yang ada. Jadi jujur ini tidak berkata bohong, ya kan? Selalu berkata yang benar. Jadi bila contoh lain misalnya dalam perjalanan kita menemukan dompet. Dompet itu kita harus tahu bahwa itu bukan milik kita. Mungkin saja siapa pemiliknya. Jadi kalau sifat jujur kita ada, kita akan mencari dan mengembalikannya. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin selalu menjunjung tinggi nilai kewaktuan. Nah, jadi selalu tepat waktu. Jadi disiplin ini baik dalam bekerja maupun melakukan segala aktivitas, kita selalu tepat pada waktunya. Jadi jika Bapak Ibu atau saya sendiri sebelum ini kita pernah melanggar kedisiplinan, maka mari sama-sama kita mulai hari ini, besok, dan seterusnya, kita tingkatkan kedisiplinan kita. Karena dengan disiplin, kita akan berintegritas. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya di rumah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan lingkungan. Jadi sifat tanggung jawab ini juga sangat membentuk karakter kita itu tetap berintegritas. Selanjutnya etos kerja. Etos kerja ada mandiri, kerja keras, dan sederhana. Walaupun kita punya kekayaan cukup banyak, namun hiduplah dengan keadaan yang sederhana. Artinya tidak bermegah-megah, tidak berpoya-poya, tidak berlebihan, tapi sederhana. Namun apa yang kita butuhkan itu ada. Mandiri. Mandiri bisa melakukannya sendiri. Jadi mandiri ini tanpa butuh perintah atau bantuan dari orang lain jika memang masih dalam kategori standar. Artinya misalkan dalam tempat kerja, kita semua pekerja ini punya tupoksi masing-masing. Jadi kalau kita punya sifat kemandirian, ini tugas ini bisa kita lakukan dengan sendirinya. Tentu didasari oleh pengetahuan atau pengalaman yang memang sudah ada. Bukan berarti pekerjaan orang lain kita lakukan. Bukan berarti tanpa pengetahuan dasar kita lakukan. Tapi tidak juga demikian. Semua kita lakukan dengan sendiri tanpa harus diingatkan yang sesuai dengan SOP. Jadi itu boleh. Itu nilai-nilai
anti korupsi yang harus diaktualisasikan sebagai upaya untuk menjadi pribadi yang berintegritas, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak korupsi. Oke, jadi terima kasih. Itu yang sedikit materi dasar tentang anti korupsi. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan kupas lebih mendalam dan lebih banyak lagi terkait dengan baik dengan dampak dampak dari korupsi, deliknya yang lebih mendalam nanti akan kita sampaikan ulang. Nah, dari sini kami berharap pada Bapak Ibu, yuk mari sama-sama kita membangun sikap anti korupsi agar kita peduli dan dapat membantu negara dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Insya Allah, jika kita bersatu dengan integritas, maka tindak pidana korupsi akan dapat dituntaskan. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.